Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani dengan dua angka terindim yaitu 81. Di sini saya akan menjelaskan program untuk menghitung ada berapa banyak angka nol dari sebuah nilai yang dimasukkan dengan cara rekursif. Jadi langsung saja di sini menggunakan include string dan isi namespace. Sini ada rekursifnya, fungsi rekursifnya yaitu hitung nol dengan mendeklarasikan string sin dengan variabel s, lalu integer itu dengan i untuk indeksnya ya. Lalu di sini masuk ke proses pertama, yaitu jika si variabel s ini sama dengan 0, atau jika pengecekannya sudah sampai akhir, maka nilainya akan di return 0 atau akan dikembalikan ke pemanggilnya yaitu s. Jadi jika dia sudah ke pengecekan terakhir, dia akan berhenti lalu mengembalikan angka nolnya itu atau memasukkan angka nolnya ke variabel s. Lalu di sini masuk ke if kedua, yaitu jika ini adalah proses pengecekan. Jika s ini array s ini nilainya ada yang 0, maka return 1. Berarti sudah dapat nih 1 untuk sudah dapat nih nolnya, lalu akan dicek lagi jadi proses hitung 0 si plus 1 ini adalah untuk mengecek satu per satu, yaitu baris pertama, lalu ngecek lagi ke sampingnya, ngecek lagi sampingnya sampai nilai yang dimasukkan itu habis. Jadi misalkan saya masukkan 1,002, satu dulu nih dicek, 1 bukan 0, maka dia akan return 1, lalu akan mengecek lagi yang kedua. Kan tadi 1002 akan mengecek angkasanya yaitu 0. 0 nih, berarti nolnya itu termasuk nolnya itu baru 1 ya. Lalu cek lagi ke sebelahnya, itu adalah maksud dari program yang saya masukkan di sini yaitu i plus 1 ini. Lalu jika tidak, maka langsung jika dia tidak 0, maka dia tuh akan terus mengecek ke samping. Jadi dia akan return 1, jika dia itu sudah dapat 0 akan langsung nilainya itu akan langsung dikembalikan ke si pemanggilnya. Jika tidak, maka akan mengecek ke sebelah-sebelahnya. Ya, jadi inti dari rekursif ini begitu ya kurang lebihnya. Lalu masuk ke fungsi utama, yaitu ada mendeklarasikan string yaitu dengan variabel s, lalu di sini menginput s atau menginput nilai yang dimasukkan, lalu langsung menampilkan hasil dari nolnya ada berapa. Jadi hitung 0 dengan s tadi, itu s-nya itu adalah berapa banyak nolnya. Begitu. Langsung saja sini kita masukkan misalkan 1002. Nih, ada berapa nolnya? Ada 2. Jadi program itu akan ini ya, bentar. Intinya program ini akan mengecek dulu. Ngecek pertama, ngecek ini, lalu ngecek ini, ngecek ini, ngecek ini. Makanya i plus 1. Nah, misalnya ini tidak memenuhi, maka langsung ngecek sini. Nah, jika ini memenuhi, maka return 1 akan dikembalikan ke pemanggilnya. Ini juga akan dikembalikan kepada pemanggilnya. Kalau ini, dia akan i plus 1. Nah, ini kan udah nggak ada angka lagi. Berarti di sini masuk ke ini, ke if yang pertama. If yang pertama kan ini akan melakukan akan mengecek apakah angka terakhirnya itu 0. Jika dia telah habis, maka 0 itu akan dikembalikan ke pemanggil. Oke, kurang lebihnya begitu. Jadi di sini kan sampai terakhir itu 2. Nah, di belakang 2 ini ada 0. Nah, 0 yang di belakang 2 ini akan dikembalikan ke pemanggil. Jadi untuk perhitungannya, ini kan ada 0 pertama, 0 kedua, lalu ditambahkan dengan 0. 0 terakhir di belakang 2. Karena berdasarkan dari program yang saya masukkan. Jadi, 0-nya hanya 2. Karena terakhirnya hanya ditambahkan dengan 2. Oke, langsung saja. Sini saya akan menjelaskan logika dan deskripsi programnya. Itu program ini digunakan untuk menghitung jumlah bilangan. Sorry. Jadi program ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan angka 0 dalam sebuah string dengan menggunakan metode rekursif, yaitu rekursif yang saya masukkan tadi. Nah, di sini intinya itu
Pertama, masukkan string, lalu memeriksa. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pemanggilan fungsi rekursif yang terus berpindah ke indeks berikutnya hingga mencapai akhir string yang ditandai dengan karakter 0. Nah, jadi yang maksud saya 0 di belakang 2 ini adalah ini. Akhir string itu ditandai dengan karakter 0. Pada setiap karakter yang sedang diperiksa akan dibandingkan dengan angka 0. Jadi, proses if tadi itu adalah proses perbandingan atau pengecekan. Lebih kurangnya begitu ya. Nah, jika karakter tersebut adalah 0, maka nilai akan ditambahkan 1, kemudian proses dilanjutkan ke karakter berikutnya. Akan ditambahkan 1 itu dalam artian gini ya. Oh, 0, berarti 0-nya udah ada 1. Nah, itu adalah untuk proses perhitungannya. Jadi, untuk seluruh isi string akan dikursif satu persatu tanpa menggunakan perulangan, melainkan melalui pemanggilan fungsi secara berulang atau rekursif. Jadi, nilai yang diperoleh merupakan jumlah total angka 0 yang terdapat dalam string kemudian ditampilkan sebagai output. Oke, lebih dan kurangnya begitu. Sini masuk ke algoritma program. 1 mulai, 2 mendeklarasikan variabel yaitu variabel string itu S dan variabel I. Lalu di sini menginput string, lalu pemanggilan fungsi rekursifnya untuk melakukan perbandingan atau pengecekan, lalu menampilkan hasil, lalu selesai. Nah, ini masuk ke fungsi rekursifnya. Algoritma dalam fungsi rekursifnya itu pertama menghitung 0. Program akan meletakkan string dengan tanda 0 di belakang di akhir nilai atau di angka terakhir dari jumlah nilai yang saya masukkan. Jadi di sini proses perbandingan, jika perbandingan dibandingkan dengan 0, jika ditemukan 0 pada nilai, maka akan ditambahkan dengan 1. Dalam artian 0 itu sudah ada 1 0. Nah, jadi ditambahkan dengan 1 begitu, dan ini ada SI plus 1 itu adalah untuk mengecek ke posisi atau indeks selanjutnya. Jadi sudah indeks ini ke indeks selanjutnya. Lalu jika tidak, maka return. Jika tidak memenuhi kondisi ini, maka return atau selesai. Oke, flowchartnya begini. Untuk fungsi mainnya start, lalu menginput S, lalu memproses hasil atau memasukkan hasil dari hitung 0, yaitu lalu mengoutput hasil dari ada berapa nolnya dari sebuah nilai saya masukkan, lalu N masuk ke fungsi rekursif hitung 0. Oke, pertama ini adalah start ya. Start, lalu masuk ke sini masuk ke decision, melakukan pengecekan apakah di terakhirnya itu ini tuh logikanya yang ini. Karakter yang sedang diperiksa akan dibandingkan dengan angka 0 dan fungsi rekursi akan terus berpindah ke indeks berikutnya hingga mencapai akhir string yang ditandai dengan karakter. Intinya di proses ini adalah untuk menandai akhir stringnya. Lalu jika dia true maka return 0 atau program selesai. Jika dia false maka masuk ke decision selanjutnya, yaitu decision untuk membandingkan apakah isi dari string itu apakah sama dengan 0 atau tidak. Jika iya maka akan return 1, lalu akan mengecek ke proses selanjutnya. Jika dia false, ini false, kalau langsung ke N. Oke, langsung di sini episode code-nya mendeklarasikan variabel, ini variabelnya, lalu memulai menginput S, lalu mencari atau membandingkan banyak 0. Ini masuk ke rekursifnya, yaitu pertama menandai akhir string dengan 0, membandingkan isi dari string itu dengan 0, lalu akan mengecek satu-satu indeks pertama, indeks 2, indeks 3 untuk mencari nilai 0. Jika ada 0 maka ditambahkan dengan 1, berarti ada 1 0 dalam indeks tersebut. Terus program akan terus berlanjut sampai dengan akhir string atau akhir nilainya, lalu N. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.